Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Tema hari ini sangat menarik dan cukup provokatif dan agak sensitif untuk dibahas. Kita berbicara tentang Injil sukses atau success gospel. Ya, ini adalah foto gereja, ini bukan desain GRI di masa depan, bukan ya. Ya, tapi kalau bisa gitu kita nggak melawan Tuhan juga, ya. Tapi kalau nggak ada masalah, karena bukan itu yang kita kejar. Kita berupaya menjadi gereja yang terus menjaga ajaran yang benar dan sehat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara alkitabiah. Ini adalah yang di layar, adalah sebuah foto gereja yang cukup dikenal di US, di Amerika Serikat, dengan pendeta juga yang masih aktif berkhotbah sampai saat ini. Kalau saudara suka menonton channel rohani, mungkin pernah ya melihat beliau ini, seorang pastor yang begitu punya karisma, yang fasih lidah, yang gerejanya luar biasa megah, puluhan ribu orang muat di dalamnya, yang kehidupannya juga sangat diberkati Tuhan bagi banyak orang, dan mungkin kita juga pikirnya begitu. Ya, ini pendeta bukan kaleng-kaleng, ya, bukan cuma doa berkat, tapi dia banyak berkat dari Tuhan. Ya, bukan hanya khotbah tentang berkat, tetapi dia benar-benar menunjukkan bahwa dia diberkati Tuhan. Ya, karena itu dia menganut success gospel dan dia mengajarkan success gospel. Menarik, ya. Nah, ini beberapa hamba Tuhan ya sebenarnya yang mulai itu sudah cukup lama ya tentang ajaran success gospel. Tetapi di zaman saya inilah yang lebih dikenal ya, yang lebih dikenal. Mungkin yang paling terkenal di zaman ini yang paling atas ya, yang paling atas sebelah sini itu bukan calon presiden ya. Rambutnya ada yang mirip ya, ada yang mirip rambut putih. Dia adalah disebutkan televangelis ya, pengkhotbah televisi yang begitu terkenal, pernah ke Indonesia kalau nggak salah tahun 2006. Saya pun dulu karena penasaran mau lihat bagaimana, saya jauh-jauh dari STT datang ke Ancol mau lihat ya, karena sudah banyak dengar, wah luar biasa, urapannya dahsyat katanya. Ya, mujizat Tuhan selalu ada di acara-acara beliau dan ajarannya selalu menarik. Ya, kalau yang angkatan lebih awal itu yang bawah, foto yang bawah, yang tengah, ya itu Robert Schuller. Tadi pagi banyak dibahas oleh pengkhotbah yang tadi pagi itu fotonya di masa muda. Ya, lalu yang tengah atas itu dialah pendeta yang tadi gerejanya besar tadi di slide yang pertama. Dia luar biasa, dia punya private jet, dia punya supercar, ya luar biasa. Ini baru pendeta diberkati Tuhan, ya. Mungkin sebagian orang berpendapat gitu. Dan mungkin juga sebagian pendeta juga berpendapat gitu. Atau ngomongin dia nggak suka karena kita nggak punya. Ya, wah itu nggak benar karena kita nggak punya ya. Kalau kita punya, wah bagus, selevel ini, selevel. Nah, mengapa demikian? Lalu nanti yang paling bawah sebelah kanan itu juga salah satu hamba Tuhan yang amat sangat terkenal dari South Korea, dari Korea Selatan. Ya, nanti saya akan sebutkan ya, atau sekarang aja lah ya. Inisialnya Yonggi-cho. Ya. David Yonggi-cho, nama Paul Yonggi-cho lalu ganti nama jadi David Yonggi-cho. Ini juga pengajar success gospel atau prosperity gospel, teologi kemakmuran atau Injil kemakmuran atau Injil sukses. Ya, kita akan membaca dulu satu ayat yang akan mengantarkan kita kepada pemikiran tentang Injil sukses ini. Ya, di Kolose 2 ayat 8 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ayat ini bukan bermaksud langsung untuk mengatakan success gospel itu salah, bukan. Ini adalah tulisan untuk mengcounter ajaran-ajaran yang sesat, yang melenceng pada zaman Rasul. Namun
kebenaran ini terus ada sepanjang zaman. Karena gereja sejak mulanya dan akan terus sampai selama-lamanya akan selalu menghadapi tantangan dari luar maupun dari dalam. Dari dalam salah satunya adalah ajaran-ajaran sesat. Dan yang paling sulit, yang paling berbahaya adalah ajaran-ajaran sesat yang sangat mirip dengan kebenaran. Dan yang sangat cocok dengan falsafah atau filsafat yang sedang merasuki suatu generasi. Dan termasuk khususnya generasi kita di zaman ini. Ya, secara istilah Injil sukses atau success gospel juga sama artinya, maknanya dengan teologi sukses. Lalu ada yang jarang dengar ini teologi harga diri, dan yang paling sering kita dengar adalah teologi kemakmuran, ya, prosperity gospel. Ya, ini bahaya, ya. Yang benar itu proper theology, ya, teologi tentang Tuhan. Tapi orang bilang jadinya prosper theology. Wah, dibelokin, ya. Ada lagi yang bilang success gospel, Injil sukses, harusnya suksesi penginjil, ya, supaya ada pekabar-pekabar Injil yang terus disiapkan dari generasi ke generasi, pengkaderan pemberita Injil. Jadi itu yang harusnya menjadi fokus pengajaran gereja, bukan success gospel. Mari kita melihat secara definisi, secara etimologi. Prosperity theology adalah sebuah doktrin yang mengajarkan kesuksesan hidup secara jasmani sebagai tanda bukti orang tersebut diperkenan Allah. Kemakmuran hidup ini terutama mencakup kekayaan dan kesehatan. Keadaan yang menyenangkan ini dianggap bisa terjadi karena memang sudah ditentukan Allah sebelumnya, preordained. Bahkan ada yang bilang ditakdirkan oleh Allah sebelumnya, ya, tentang kekayaan dan kesehatan. Atau yang kedua adalah sebagai balasan atas doa atau tindakan tertentu, katakanlah ketaatan kita yang luar biasa kepada perintah Tuhan, maka Tuhan sudah sepantasnya memberkati kita dengan kesehatan, dengan kekayaan, dengan jabatan yang tinggi, dan lain sebagainya yang kasat mata sebagai berkat yang bersifat materi. Nah, menarik nggak? Ya, kalau ikut Tuhan, sakit jadi sembuh, seneng nggak? Pasti seneng. Ya, yang bangkrut ketika ikut Yesus mendapatkan terobosan finansial sehingga dia menjadi sukses, menjadi konglomerat. Seneng nggak? Seneng, udah pasti seneng, nggak mungkin marah-marah. Kenapa saya ikut Tuhan? Saya semakin makmur. Nggak ada orang protes itu. Biasanya orang protes, kenapa ketika saya mau melayani Tuhan kok kayaknya hidup tambah susah ya? Ya, kok malah jadi sakit saya? Kok malah saya bisa bukannya bertambah tabungan malah berkurang terus tabungan? Waduh, ini lama-lama ikut Tuhan tambah lama tambah bangkrut ini. Nah, ya kalau itu banyak orang bertanya. Tapi kalau ketika ikut Tuhan kita menjadi lebih sehat, menjadi lebih kaya, menjadi lebih terkenal, menjadi lebih berkuasa, waduh pasti kita bilang puji Tuhan. Ya, itu natur manusia. Kalau dapat yang enak dia senang. Kalau dapat yang gak enak dia protes. Minimal dia mengatakan tentang kebaikan Tuhan, keadilan Tuhan, dan lain sebagainya. Kita akan mendengarkan sekilas tentang latar belakang munculnya teologi sukses. Tentu kalau sifat ingin enak itu sudah tua sekali, itu dari zaman filsafat Yunani sudah ada, epikurianisme, ya, membuat orang menyenangkan hidup, ya, karena hidup dianggap cuma satu kali, nikmatilah hidup, ngapain susah-susah, jangan menderita, nikmati, karena mereka tidak meyakini ada kehidupan lagi nanti, ya. Jadi nikmati saja hidup, bersenang-senang. Tetapi tentu filsafat itu tidak langsung berbicara tentang teologi sukses atau teologi kemakmuran. Nah, latar belakangnya ini adalah kalau filsafat pemikirannya mulai dari abad ke-19 dari seorang Inggris, ya,
Tetapi kemudian pemikiran itu berkembang dan akhirnya menggurita dan bahkan disebarkan ke seluruh dunia dari Amerika. Ya, dari Amerika. Apapun dari Amerika akan mengglobal, termasuk sistem teologi, ya, termasuk pemikiran-pemikiran teologi. Ya, saat ini pun universitas bahkan sekolah teologi yang ternama salah satunya pasti Amerika Serikat. Ya, pasti, ya, universitas umum ada apa saja, ada Harvard, ya kan, ada Berkeley, banyak di sana. Sekolah teologi juga gitu, Calvin Theological Seminary ada di sana dan banyak lagi sekolah-sekolah teologi lainnya. Nah, latar belakang pemikiran tentang teologi kemakmuran ini berkembang setelah pasca Perang Dunia Kedua. Ketika industri semakin berkembang dengan begitu pesat, termasuk industri senjata, ya, dan lain sebagainya. Karena Amerika adalah bagian dari pemenang perang, ya, di Perang Dunia Kedua terutama. Perang Dunia Pertama dia hanya ikut di ujungnya saja, di akhirnya. Tetapi Perang Dunia Kedua dia sangat berpengaruh dan dia akhirnya berkembang secara ekonomi. Ketika berkembang secara ekonomi itu akan berdampak ke semua sisi. Ya, politik juga akan menjadi stabil, gereja juga akan menjadi besar. Karena apa? Karena orang Amerika jadi banyak duit, ya. Otomatis persembahan meningkat dan itu berpengaruh kepada semua sendi kehidupan manusia, termasuk pemikiran teologi. Ya. Lalu berkembanglah pemikir-pemikir zaman itu, teolog-teolog zaman itu yang tadinya mungkin waktu masih sekolah teologi bagus, waktu awal pelayanan bagus, ya, pelayanannya masih murni, tetapi kemudian seiring dengan peningkatan ekonomi, seiring dengan kekuatan ekonomi mereka sehingga mereka menjadi negara yang makmur dan bahkan membawa pengaruh ke seluruh dunia. Akhirnya ini yang menggerus iman, mempengaruhi pemikiran teologi. Ya, ini yang bahaya. Ya, kebanyakan seperti itu. Ketika di satu sisi, ya, keduniawian itu semakin meningkat, maka di sisi lain spiritual akan merosot. Kebanyakan begitu. Contoh jelas Eropa. Ya, Eropa gereja kosong, gereja dijual jadi kafe, jadi bioskop, jadi rumah ibadah lain dan lain sebagainya. Jadi tempat konser tidak lagi difungsikan. Karena apa? Karena kebangkitan secara ekonomi, ya, tidak diimbangi dengan spiritualitas yang semakin bergantung kepada Allah. Semakin tatanan dunia semakin hebat, manusia merasa semakin tidak bergantung lagi kepada Tuhan. Karena kita bisa membuat sebuah sistem di mana Tuhan gak usah ikut campur lagi. Ya, akhirnya apa? Secara kasat mata, secara ekonomi, secara politik, hebat. Teknologi luar biasa. Tapi secara spiritual semakin merosot. Ya. Dan pada zaman itu mulailah berkembang sebuah gerakan besar. Ya, kalau mungkin 30 tahun lalu lebih populer, dibilang New Age Movement. Gerakan zaman baru, spiritual dari timur, ya, kepercayaan timur yang terkait dengan panteisme, ya, telah masuk ke Amerika dan mempengaruhi sebagian orang-orang Kristen dan pemimpin-pemimpin Kristen. Ya. Panteisme itu apa? Pan banyak, teisme, Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu ada di semua tempat. Bahkan kamu dan saya adalah juga Tuhan. Kita adalah Tuhan-Tuhan kecil. Kita adalah percikan ilahi yang punya level sebenarnya sama dengan Tuhan. Mungkin kita lebih kecil, ya, tapi kita berkuasa. Maka kata-kata kita penuh dengan kuasa. Karena itu adalah natur manusia. Kita adalah bagian dari Tuhan. Hanya kita levelnya kecil. Karena itu kita harus menggali spiritual kita. Kita harus terhubung dengan Tuhan. Sehingga saya pernah bicara-bicara dengan seseorang di waktu saya belum di sini, belum di Kalimantan, di satu kota. Orang ini unik, ya. Belakangan saya baru tahu. Akhirnya saya baru temukan setelah beberapa waktu bergaul dengan dia. Ternyata dia ini pemikirannya ini terpengaruh New Age Movement dan dia dari seorang kejawen. Tapi menarik,
Dia bilang gini, waktu itu dulu saya belum jadi pendeta, belum guru Injil juga, tetapi sarjana teologi lah. Kami diskusi, dia men-sharingkan pemikiran dan menurut saya menarik. Saya nggak bantah, saya mau dengar dari dia bagaimana sih pengajarannya. Dia bilang kenapa Yesus Kristus kalau ngomong bangkit dan berjalanlah, ya, engkau sembuh, langsung dia nyatakan, nggak pakai berdoa dulu. Bapak kalau boleh, aduh kalau nggak sembuh malu nih nanti saya, katanya. Enggak, katanya karena dia sudah sampai kepada tingkatan spiritual yang paling tinggi, sehingga apa? Karena dia taat kepada Tuhan, lalu dengan Tuhan lagi bukan lagi dialog, apalagi monolog, Tuhan yang ngomong doang, perintah kepada kita, bukan lagi dialog, bukan lagi tawar-menawar, tapi dia bilang dia keluarkan satu istilah yang saya nggak pernah dengar di STT, kolok, CO ya, kolok, itu adalah dia bersama-sama dengan Tuhan menyatakan, dan itu pasti sama kehendaknya, nggak mungkin beda katanya. Jadi kita kalau udah percaya, udah akrab dengan Tuhan, kita akan sampai kepada tingkatan itu. Luar biasa. Dan Bapak ini suka dipanggil orang untuk usir setan. Tapi dia bukan pendeta, dia bukan pelayan Tuhan secara resmi, tetapi dia mengaku mendalami kekristenan. Ya kami bersahabat. Baru lama-kelamaan saya pikir ini sebenarnya pemikiran panteisme. Hanya dia menggunakan Alkitab lalu dia temukan ayat-ayat mendukung dan dia membuat istilah-istilah baru. Ya ada kolok, bersama-sama dengan Tuhan menyatakan sesuatu dan pasti terjadi katanya. Waduh, luar biasa. Nah, sebenarnya pemikiran ini sudah lama masuk ke dalam gereja. Ya, tentu mulai dari Amerika, Indonesia tukang ekor, ya, apa-apa ada di sana, ya kan? Lalu diimpor ke sini, entah mereka yang mengekspor, entah kita yang minta ke sana, baru kita bawa ke Indonesia. Karena menarik, karena harus kita akui, Amerika itu kreatifnya luar biasa. Di dalam segala bidang, termasuk di dalam teologi. Sehingga kebanyakan pengajaran-pengajaran yang keliru, yang sesat tetapi menarik, hampir semua yang modern dari Amerika. Ya, dari Amerika. Salah satunya ini. Ya, Saksi Yehova dari Amerika. Hampir semua diimpor dari sana. Dan kita secara teologi bangsa kita juga boleh dikatakan masih menjadi pembeo dan pengekor. Ya, bule ngomong apa kita ya udah pasti bener lah orang bule mah. Udah lama baca Alkitab. Ya, udah ratusan tahun, ribuan tahun. Kita baru berapa puluh tahun. Ya negara kita mungkin kekristenan gereja secara resmi baru berapa ratus tahun. Masih muda, mereka kan udah lama. Maka kita membeo, ya, ikut-ikutan, ikut tren yang sedang berkembang di luar negeri, ya. Kemudian memang akhirnya ke Asia masuknya dari Korea. Kenapa? Karena Amerika dengan Korea Selatan dekat, karena mereka ikut perang saudara itu Amerika juga cawe-cawe di dalamnya. Satu dibantu komunis, satu dibantu Amerika, Korea Selatan. Dan setelah perang saudara, tentu Amerika banyak mempengaruhi Korea Selatan termasuk di dalam teologi. Karena itu teologi kemakmuran menyebar ke seluruh Asia, paling besar dan pesat itu di Korea. Ya, itu yang tadi saya katakan, yang saya bilang tadi, David Yonggi Cho. Tapi menarik waktu saya kuliah, salah satu bahan bacaan saya itu tulisan dia, ya, dimensi keempat. Mungkin ada yang pernah membaca, ya, mungkin ada yang pernah baca. Saya bacanya dulu waktu kuliah itu buku perpustakaan, ya. Saya baca menarik, ya, menarik. Katanya seperti Tuhan menciptakan dunia katanya seperti mengandung, ya, bahwa tidak kelihatan tapi ada. Ya, tinggal tunggu waktunya dan itu akan menjadi kenyataan. Ya, bayi di dalam itu ada, lalu dia hanya tinggal keluar. Jadi, walau tidak kelihatan, tapi kita tahu bahwa itu ada. Begitu juga kalau kita beriman. Kita harus membayangkan, memikirkan, ucapkan berulang-ulang hingga menjadi kenyataan. Ya, sebenarnya banyak pola-pola pikir zaman ini yang mirip-mirip. Ya, saya pernah nonton satu video di YouTube tentang law of attraction. Ya, mungkin yang lain lebih ahli daripada saya. Ya, jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan,
Nanti sepertinya itu akan menjadi fakta. Karena itu terus-menerus kita pikirkan. Nah, ini sebenarnya New Age Movement. Ya. Dan sayangnya itu masuk ke gereja. Ya. Masuk ke gereja. Masuk ke dunia teologi. Maka orang-orang pintar ini, ya, orang-orang teolog ini, lalu kalau saya pakai istilah agak kasar ya, mereka mencoba berselingkuh dengan filsafat-filsafat zaman ini, ya, supaya mereka bisa memformulasikan teologi dengan lebih menarik dan ujung-ujungnya demi keuntungan kita, ya. Mungkin kalau mereka bilang demi kemakmuran bangsa, ya. Bukankah juga menjadi bangsa yang adil dan makmur? Juga itu ada tujuan bangsa kita tertulis di Undang-Undang Dasar, ya. Ingin jadi negara yang adil, makmur dan sejahtera, ya. Maka mereka juga masuk kepada pola pikir dasar Alkitab, pengajaran, teologi. Maka mereka memasukkan pemikiran-pemikiran filsafat itu, ya, New Age Movement yang juga waktu itu berkelindan dengan ajaran-ajaran psikologi modern seperti Sigmund Freud dan lain-lain. Akhirnya teologi dosa nanti akan dibahas. Lebih lagi akhirnya arahnya kepada self-esteem, harga diri, gambar diri. Ya, maka itu yang perlu dibenahi. Dan setelah gambar dirinya benar, baru nanti akan terus berkembang dan lain sebagainya. Dan mereka masuk sampai kepada ajaran-ajaran inti dari iman Kristen. Nah, ini salah satu semboyan mereka yang sangat terkenal. Apa dikatakan? What I confess, I possess. Ya, apa yang saya akui atau yang saya ucapkan, tentu dengan iman, dengan keyakinan penuh, bahkan divisualisasikan, dibayangkan, didoakan berulang-ulang, maka itu akan menjadi milik kita. Ya, maka kalau ada ajaran-ajaran tertentu, saya pernah dengan satu hamba Tuhan gitu, diajarin, mau cari tanah gereja, injak dulu katanya. Tuhan, kami mengklaim katanya. Kami mengklaim tanah yang kami injak akan menjadi milik kami. Kami akan bangun gereja di sini dalam nama Yesus. Waduh, saya bilang luar biasa. Doa orang benar besar suaranya. Ya, main klaim aja. Itu salah satunya juga ajarannya. You name it, then you claim it. Ya, ucapkan, sebutkan, lalu klaim kepada Tuhan dengan iman. Ya, saya jadi teringat yang tadi istilah kolok itu. Ya, bahwa ketika saya udah punya hubungan baik dengan Tuhan karena saya taat kepada Tuhan, ya, taat kepada Tuhan, hubungan akrab, maka keinginan kita pasti sama dengan keinginan Tuhan. Dan apa yang kita ucapkan pasti terjadi seperti yang Yesus katakan. Ya, tentu mereka ada escape clause, ada jalan kaburnya juga, ya. Kalau nggak berhasil gimana? Kurang iman. Ya, kurang iman. Belum berhasil juga gimana? Udah iman nih. Harus lebih lama lagi. Ya, jenis ini harus lama doanya. Ya, tambah puasa, tambah ini, tambah itu. Dicek. Waktu dulu kamu kuliah pernah bikin dosa apa? Kayaknya nggak ada deh. Waktu SMA gimana? Waktu SMP gimana? Waktu SD gimana? Semua itu akui dulu. Supaya kutuk-kutuk itu dipatahkan. Waduh, luar biasa. Ya, jadi setiap pengajaran itu mereka juga punya sistematika juga. Ya, jadi kalau ini dipertanyakan jawabannya ini. Kalau gagal di sini, ini penyelamatnya dari sini. Ya, jadi macam-macam ajarannya. Ya, secara ringkas mereka pengertian dan ajaran mereka tentang Allah itu direduksi, dikurangi. Ya, mereka hanya lebih mengajarkan Allah itu maha baik, maha kasih, sehingga Tuhan yang maha kasih tidak mungkin mau kamu miskin. Tuhan tidak mungkin mau kamu sakit. Enggak mungkin, itu bukan rencana Tuhan. Itu rencana setan. Ya, Tuhan mau kita sukses, Tuhan mau kita kaya, Tuhan mau kita berpengaruh, Tuhan mau kita memenangkan dunia ini. Ada amin? Ada. Ya, luar biasa. Itu. Jadi hanya berhenti kepada Tuhan maha baik, maha kasih. Stop. Ya. Jadi Tuhan maha suci, Tuhan adalah Allah yang menghanguskan. Itu nggak masuk di tema itu. Ya, nggak enak di telinga. Ya. Lalu iman juga gitu. Ya, iman. Pasti pakainya apa? Yakobus kalau ini kan.
Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Maka kalau doa kita tidak terjadi mujizat, maka kurang besar kuasanya, berarti kurang imannya. Ya, berarti kurang imannya. Nah, mereka menyederhanakan kepada itu, tapi menarik. Ya, menarik. Makanya kita harus lebih cinta Tuhan. Ya, harus taat, apa diajarin sama pendeta harus dengar. Ya, dicek semua. Kamu kasih persembahan enggak? Kasih persepuluhan enggak? Dicek nanti. Makanya harus rajin. Kok itulah makanya kutuk kemiskinan menghampiri kamu. Waduh, sebagian pendeta sadar tidak sadar, mungkin enggak langsung ngerti itu apa, tapi dia pegang itu. Saya pernah dengar satu khotbah pendeta waktu saya juga di provinsi yang kena tsunami, ya. Dia dengan yakinnya bilang, ya, ketika tsunami datang katanya, tidak ada satu jemaat gereja ini yang meninggal, tidak ada. Kecuali satu orang yang suka ibadah ke gereja lain katanya. Saya hampir tepuk jidat gini dengannya. Waduh, saya bilang jangan-jangan sekali lagi tsunami, jemaat lain selamat semua, jemaat dia aja yang habis. Ya, bisa jadi. Ya. Maka dia suka gitu. Kalau kunjungan jemaat sakit ditanya gini, bahwa kalau ada dosa akui. Terus, wih pantesan kamu kemarin 2 minggu nggak ibadah, ya makanya sakit. Ya. Jadi orang sakit itu karena dosa. Ya, kalau nggak berdosa kita nggak sakit. Dia nggak ngomong gitu, tapi apa yang dia kalimatkan, ya maksudnya itu. Kamu kemarin 2 minggu nggak ibadah, pantesan sakit, katanya. Ya, ini kan kasihan jemaatnya. Tapi kalau jemaatnya nggak ngerti, oh iya Pak Pendeta, maaf Pak Pendeta, saya akan tiap minggu nggak akan absen lagi. Ya, tiap minggu nggak akan absen lagi. Ya, saya lihat agak hamba Tuhan tersebut sedikit berubah. Yang saya lihat, yang saya dengar sendiri, ketika terjadi kejadian yang dia pun nggak bisa jelaskan. Ya, rumah mertuanya kebakaran, meninggal, adik iparnya meninggal, dia bingung mau jelasin apa. Ya, mau bilang karena enggak ke gereja. Ya, tapi kok bisa kena bencana kebakaran meninggal lagi? Ya, mau ngomong apa? Itu mulai enggak lagi terlalu menekankan tekanan-tekanan tertentu kepada jemaat, suka menghakimi dengan menurut saya kebablasan. Ya, tapi ya itu merasuki gereja. Dan sebagian jemaat pun mengimani dan mengamini ajaran itu. Ya, nah itu kasihan. Dosa juga dipandang hanya sebagai ketidakmampuan kita mengerti akan kebaikan Allah. Jadi tidak ada seperti, kita harus benar-benar mengaku dosa kita, kurang. Ya, kita itu hanya harus tahu bahwa kita begitu dikasihi Tuhan. Sadari itu. Kalau kamu merasa tidak berharga, itu salah, itu dosa. Sampai kamu ngerti, kamu itu dikasih Tuhan, nggak ada yang bisa melepaskanmu dari kasih Tuhan. Memang ada benarnya juga, ada benarnya. Ya, makanya itu yang bikin bahaya. Ya, ayatnya ada. Walaupun dosamu merah seperti kirmizi yang begitu-begitu, tiap minggu begitu aja. Ya, tiap minggu begitu. Keselamatan juga gitu. Bahwa kita tadinya punya gambar diri yang rusak, lalu diubahkan. Kita mengerti bahwa kita anak Tuhan, pewaris kerajaan sorga. Ya, itu keselamatan. Pikul salib enggak diceritain. Ya, sangkal diri pikul salib enggak. Kita harus klaim kita anak Tuhan. Ya, kita anak Tuhan. Doa juga gitu, harus dengan yakin. Maka ketika umat terpengaruh, waduh luar biasa. Ya, memang secara kasat mata kelihatan perkembangannya, jelas. Ya, hampir semua gereja-gereja mengadopsi teologi sukses, cepat sekali perkembangannya. Ya. Karena apa? Karena memang cocok dengan pandangan hidup banyak orang di zaman modern ini. Ketika ekonomi semakin membaik, perang semakin jarang, ya baru-baru ini adalah ya, tapi relatif jarang daripada 50-100 tahun lalu. Ya, maka ekonomi global meningkat. Kemakmuran semakin bagus, orang semakin mapan hidupnya. Dan ternyata itu mempengaruhi spiritual. Kalau tidak sungguh-sungguh
mengerti akan ajaran yang murni dari kitab suci. Ya. Uang, kekayaan, materialisme itu bisa mengubah orang. Termasuk hamba Tuhan. Bisa. Ya. Tadi yang dikatakan scholar itu dia juga awalnya orang juga. Ya. Tapi akhirnya ya begitu. Ya makanya saya bisa katakan bahwa popularitas, kekayaan, jabatan bisa mengubah orang. Maka hati-hati, hati-hati. Kadang-kadang kita juga katakanlah hamba Tuhan di gereja, kadang-kadang kita yang bikin begitu. Ya, atau hamba Tuhan juga memandang jemaat begitu. Kalau ngelihat orang masih susah, wah berarti dia kasihan ya. Dia sih baik loh. Pendeta itu baik, tapi kasihan ya kayaknya kurang diberkati Tuhan. Kita doainlah supaya Tuhan berkati dia. Ya, maksudnya apa? Biar punya apartemen, biar punya mobil, biar punya private jet. Ya, itu maksudnya supaya Tuhan berkati dia. Ya, dalam konteks itu. Ya. Orang mungkin kelas pekerja dia kerah biru, kaum kerah biru. Ya, ijazahnya mungkin nggak tinggi, lalu di kerjanya biasa. Makanya kamu ibadah di sini, kamu akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Waduh, terpengaruh. Ayo, taat, taat, taat. Berikan apa yang bisa kamu berikan. Tuhan akan kembalikan 30, 60, 100 kali lipat. Ada nggak ayatnya? Ada. Ya, tapi maksudnya bukan itu. Ya. Lalu dibilang Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Akan memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Amin, amin. Klaim itu, klaim. Ya, tadi kembali tadi. Name it, claim it. Ya. Maka sebenarnya itu EICGC. Ya. EICGC. Itu adalah memformulasikan satu bangunan pemikiran karena itu menyenangkan dan menguntungkan dan itu adalah cara paling efektif untuk mengejar pemasukan termasuk di dalam gereja. Ya. Dan gereja-gereja seperti ini cepat besarnya tetapi sejarah menunjukkan ujung-ujungnya nanti apa? Bertengkar. Bertengkar apa? Karena duitnya banyak, karena asetnya banyak. Ya, lalu atas nama pelayanan, tahu-taunya nama pribadi. Ya, di Indonesia juga ada. Ya. Ketika saya di satu kota, sebelum saya pergi ke Kalimantan juga, saya melihat pendeta yang terkenal. Saya suka penasaran, ya. Dengar ada itu, saya mau dengar kayak mana. Karena waktu itu saya belum pendeta, bukan gembala, jadi ibadah kemana saja bisa. Saya penasaran dengar. Sekarang pendeta itu sudah dipanggil Tuhan. Dan itu fenomenal pendeta itu. Dulu waktu meninggal dia didoakan, dipuasakan biar bangkit lagi. Tapi nggak bangkit lagi, orang Semarang. Mungkin sebagian jemaat tahu. Ya. Dan saya tahu dia diundang karena gereja itu sedang mau membangun mega church. Maka perlu pumping money yang banyak. Maka diundang tokoh ini dan ini pasti pengaruh teologi sukses. Dia bilang, doakan kepada Tuhan apa yang kamu mau. Dia contohkan dirinya sendiri. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya mau iPhone yang paling baru zaman itu. Ya, maka katanya harus disebutkan. Warnanya bagaimana, yang seri apa, harus disebutkan dan diulang-ulang katanya. Berdoa ke arah utara, minta kepada Tuhan, bayangkan itu katanya. Lalu berdoa ke arah selatan, berdoa ke arah barat, berdoa ke arah timur katanya. Maka katanya dari segenap penjuru mata angin, waduh menarik banget dengernya. Wih keren ya, keren aksi panggungnya, teatrikalnya, jalan ke sana kemari, menarik sekali. Menarik sekali. Tapi saya senyum-senyum. Aduh, yang kasihan jemaatnya. Ya, yang kasihan jemaatnya. Ya. Mereka dibuai, diberikan pengajaran yang keliru, untuk apa? Tujuannya mau menyedot uang yang banyak, karena apa? Mau bangun mega church. Mau bangun mega church. Mungkin sekarang sudah selesai, karena itu mungkin 8 tahun yang lalu. Ya, saya belum tengok lagi itu bangunannya. Waktu saya meninggalkan kota itu sudah pondasi. Mungkin sekarang sudah selesai. Ya. Tapi ngeri. Ya. Mana ada di Alkitab disuruh bayangkan gini-gini, sebutkan ukurannya, warnanya begini. Nanti akan terjadi seperti yang kau doakan katanya.
percaya, ujilah Tuhan katanya. Waduh, ujilah Tuhan katanya. Ngeri benar, ya. Nah, tapi kita juga jangan keliru paham. Seolah-olah kayaknya Pak Pendeta ini anti banget sih sama kesuksesan. Pantesan dia nggak sukses-sukses. Ya, bukan. Sukses itu tidak dosa. Ya, bahkan kalau kita benar-benar menerapkan prinsip-prinsip Alkitab, kita sangat bisa sukses. Ya, tapi bisa tidak sukses. Katakanlah, ini pengajaran umum. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Ya, mau Kristen mau enggak itu bisa terjadi. Ya. Kalau kita hidup sungguh-sungguh, kita takut akan Tuhan, kita kerja keras, bahkan kita mengerjakan lebih daripada yang diharapkan kepada institusi, kepada perusahaan dimanapun kita berada, disayang enggak kita? Kemungkinan besar disayang. Ya, bisa naik. Kita banyaklah dengar cerita orang-orang sukses, konglomerat yang katanya dulu jualan keliling lah, yang pernah sopir angkot lah, lalu sekarang masuk top 50 di Indonesia misalnya, konglomerat. Banyak cerita, kerja keras. Ya. Lalu kalau kita cinta Tuhan, kita mengasihi orang yang susah, kita memberi, kita mengampuni orang, seneng gak sama kita? Seneng. Bisa sukses gak? Sangat bisa. Ya, sangat bisa. Tetapi bisa juga tidak, karena kita beda sendiri, kita baik sendiri, orang benci sama kita. Ya, maka orang gak mau bisnis sama kita. Jangan ada dia bikin kacau aja nanti. Ya, bikin kacau. Bisa juga, maka tergantung kita ada di mana. Tapi bukan itu yang kita kejar. Ya, ukuran sukses itu berbeda-beda. Ukuran sukses berbeda-beda. Setiap orang punya ukurannya masing-masing dan kita jangan terjebak dengan standar dunia. Ya, standar dunia pasti akan melihat angka. Rumahmu di mana, ukurannya berapa, harga jualnya berapa, NJOP-nya berapa, ya kan? Penghasilanmu berapa? Kamu udah financial freedom atau belum? Ya, itu untuk mengukur kesuksesan. Kamu punya apa, naik mobil apa, ya, dan lain sebagainya. Jabatannya apa? Itu sukses ukuran dunia. Ya, tetapi sekali lagi, bisa nggak orang Kristen yang cinta Tuhan sampai kepada tingkatan itu? Bisa banget kalau Tuhan mau. Ya, kalau Tuhan mau. Kalau Tuhan tidak mau, jangan paksa Tuhan. Ya, apalagi menjadikan umat sebagai anak tangga untuk mendukung supaya pendetanya kelihatan wow. Ya, memang sih mereka dengan kata-kata yang keren. Nanti uang ini akan kita gunakan untuk pekabaran Injil di seluruh dunia. Wah, semangat jemaat nyumbang. Ya, semangat. Yang pertama beli apa? Private jet. Ya. Supaya apa? Kalau ngantri di bandara lama, Injil itu harus diberitakan cepat. Ya, makanya beli private jet. Dan lain sebagainya. Wah, ini hamba Tuhan kita ini penting. Nanti ada orang benci sama dia, orang dipakai setan nembak, kena tembus kacanya. Makanya belikan mobil pendeta kaca anti peluru. Ya, macam-macam. Bisa karena pendeta yang mau, bisa karena jemaatnya yang membuat seperti itu. Ya, ini soal pendeta ya. Ya, di dunia luar gereja juga lebih parah lagi. Ya, lebih parah lagi. Nah, pertanyaannya sukses seperti apa yang Tuhan mau? Tuhan mau kita taat. Ya, Tuhan mau kita taat. Kalau kita taat kepada Tuhan, bisa nggak kita disembuhkan dari sakit penyakit? Bisa, kalau Tuhan mau. Ya. Ketika kita taat, bahkan ikut ambil bagian dari pelayanan, kita mendukung pekerjaan Tuhan. Katakanlah mungkin kita bantu untuk pelayanan di sekolah di Kalimantan. Ya. Bisa nggak diberkati Tuhan? Bisa. Tapi bisa nggak kita melayani Tuhan lalu kita malah jadi tambah susah ekonomi? Bisa nggak? Bisa juga. Bisa juga. Nah, bisa nggak lalu kita nanti jadi populer? Bisa. Bisa nggak dikenal orang? Bisa juga. Semuanya bisa. Ya. Maka kesuksesan yang Tuhan mau adalah ketika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ya. Maka berapa yang kita punya enggak penting. Ya, enggak penting. Firman Tuhan bilang asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya, cukuplah, cukupkan dirimu pada apa yang ada padamu. Kalau Tuhan mau tambahkan terserah Tuhan. Tuhan enggak tambahkan enggak apa-apa juga, enggak ada masalah. Itu yang benar. Maka kalau kita sampai hanya kepada pengajaran ini yang katanya tadi karena reciprocity, ya, timbal balik,
Ya, saya pernah singgung ini berapa minggu yang lalu. Ada iman kondisional, ada iman salah satunya resiprokal. Yang ketiga, ya. Tingkatan iman yang ketiga resiprokal, sebab akibat. Ya. Karena Tuhan baik sama saya, maka saya juga mau melayani Tuhan. Sebaliknya, karena saya taat kepada Tuhan, maka Tuhan harus memberkati saya dengan berkat kesehatan dan materi. Ya, iya dong, take and give dong. Ya, itu belum sampai puncak. Mau lagi ke atas harus devosional. Ya, mau Tuhan kasih, mau enggak, mau sehat, mau sakit, saya tetap ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ya. Wah, saya nggak mau ikut iman pacar saya karena beda server. Wah, nanti saya ditinggalin. Udahlah, cuma dia yang mencintai saya, the one and only. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kalau dia ninggalkan saya, jomblo forever. Ya. Bisa nggak kita? Ya. Tetap dengan iman mengabdi kepada Tuhan, apapun resikonya. Itulah sukses yang sejati. Maka hati-hati dengan Injil sukses. Injil sukses ini sangat menggoda, sangat menarik. Gereja yang mengadopsi Injil sukses ini biasanya, enggak semua ya, biasanya ukurannya kayak tadi yang pertama tadi saya kasih gambarnya. Ya, biasanya, tapi nanti pada ujungnya begini. Karena apa? Cinta uang. Cinta uang. Di Indonesia terjadi. Ya, ada yang mau tembak-tembakan, rebutan aset. Masuknya mana? Majalah Tempo. Ya, Pak pendeta ini ribut sampai dihakimi oleh hakim dunia. Karena apa? Rebutan aset gereja. Ya, miris dan itu terjadi. Itu terjadi. Oh, itu kan di Amerika, Indonesia juga. Kita terlalu membeo. Ya. Asal mereka bilang pasti benar. Ya, pasti benar. Para televangelis itu yang fasih berbicara. Ya, ada pintar mengiming-iming orang. Hati-hati. Maka tentu ya kalau almarhum Pak Bigman sering bilang kan, kita bukan mau menjadi gereja yang besar, tapi mau jadi gereja yang benar. Ya. Tetapi gereja yang benar bisa besar enggak? Bisa. Ya. Tapi bukan itu yang penting benar. Mau besar mau enggak, terserah Tuhan. Ya. Terserah Tuhan, yang penting kita berani menyuarakan kebenaran walaupun telinga panas. Ya. Berani menyatakan yang benar walaupun orang bisa mengucilkan kita. Ya. Bisa dijauhi, bisa dibenci. Tetapi nyatakan benar sebagai benar karena memang itu adalah kebenaran. Saya cukupkan sampai di sini. Jikalau ada pertanyaan, saya harapkan ada biar lebih mendalami, ya. Karena ini sangat relate dengan kehidupan sehari-hari. Ya, silakan. Ada yang biasa suka tanya nih, saya tahu nih. Hari ini ada di sini dia. Ya, boleh berikan mikrofon. Pernah saya tanya juga kepada salah satu hamba Tuhan, katanya kita tahu itu benar apa enggak pengajarannya dilihat dari buahnya. Tapi ternyata ya buahnya banyak gitu. Maksudnya mereka bertumbuh terus buka ibadah cabang mana. Nah yang di sini yang salah siapanya Pak? Manusianya yang pengen instan atau cara hamba Tuhannya itu benar tapi penerimaan kita yang salah? Bagaimana itu Pak? Ya, ini pertanyaan yang baik sekali dan sangat relevan. Ya. Ada cerita orang beli buah kan. Bagus bang buahnya, ini banyak nih buahnya nih. Pedagang di pinggir jalan. Bagus, ya belilah 2 kilo. Ya. Kan dibuka satu bagus, sampai rumah busuk. Buka lagi busuk, buahnya banyak nih. Ya. Lalu marah sama abang, bang apa ini abang ngasih saya 2 kilo busuk semua. Bilang, Pak bapak 2 kilo, saya masih 2 karung lagi Pak katanya. Jadi buah banyak belum tentu kualitasnya bagus. Ya, yang dimaksud Tuhan Yesus dari buahnya dikenal ya buah apa dulu? Buah yang benar atau buah yang salah? Karena
Di dalam dosa juga ada buah-buahnya, ya kan? Buah-buah roh setan. Nah, kalau ada buahnya, setan seneng. Tapi buah yang tidak benar. Tadi kan saya sudah singgung bahwa biasanya, tapi tidak semua ya, tidak semua. Jangan pikir kalau orang gereja mengadopsi Injil sukses, Injil kemakmuran, pasti gerejanya besar, belum tentu. Itu tergantung lagi apakah dia sukses atau tidak mengajarkannya kepada jemaat. Ya. Dan sukses atau tidak dia menarik jemaat yang punya kemampuan finansial. Tadi dengan iming-iming bahwa Tuhan akan balaskan 30, 60, 100 kali lipat. Kalau 80% jemaat menerapkannya, pasti cepat maju kan? Cepat maju nggak? Cepat bangun gereja yang besar, mereka nggak akan tuh pakai ruko di pinggir jalan, nggak bakalan. Tembaknya langsung 5-star hotel, 5-star resto. Ya, orang pakai sendal jepit nggak bakalan berani datang. Ya, dari cara itu juga itu udah marketing semua. Ya, itu ilmu marketing. Ya. Bukan kayak Rasul Paulus doa, Tuhan utus saya ke sana. Dia nggak lihat profil ekonomi daerah tersebut, enggak. Ya, kalau Tuhan suruh pergi, walaupun ke pedalaman. Kalau yang gereja-gereja Injil sukses, dia nggak akan buka di pedalaman, nggak bakalan. 1, 2 iya buat iklan. Ya, buat iklan biar orang terdorong, tergerak, ngasih banyak nanti persembahan. Ya, tapi pasti jangkarnya diberikan di daerah-daerah dengan ekonominya makmur. Udah pasti, Jakarta salah satunya, udah jelas. Ya, udah jelas. Makanya hambanya Pak Bigman nggak pikir, mana kota besar yang menjanjikan lainnya. Enggak, bukanya di hutan, ya, di Ngabang. Ya, orang begini, ya ini mah proyek tekor. Udah jelas, tapi kalau panggilan Tuhan kita harus taat. Ya, kita buka cabang bukan supaya income tambah banyak, beda dengan buka perusahaan. Ya, buka kantor cabang, beda. Ya, tetapi sorry itu saya banyak gereja yang caranya itu dibilangnya menyebarkan Injil padahal buka cabang supaya menghasilkan lebih banyak, buka lagi, tapi nanti muaranya kepada pimpinan tertingginya. Waduh, itu tajir melintir pimpinan tertingginya. Jadi jangan silau dengan pelayanan-pelayanan yang spektakuler, pertumbuhan jemaat secara kuantitasnya cepat, lalu buka cabangnya cepat, ya. Kebanyakan dengan kekuatan finansial, kebanyakan. Tapi dengan embel-embel doa, iman dan lain sebagainya. Ya, kalau mau dikritik ya. Tetapi di sisi lain kita juga jangan bangga. Wah itu kan nggak benar, makanya dia banyak buka cabang cepat, besar-besar. Makanya kami kecil. Belum tentu juga karena kita benar. Jangan-jangan juga belum tentu. Makanya kita harus menguji terus diri kita. Hati-hati. Ya, waspadalah kata Tuhan. Waspadalah dengan ajaranmu. Ya, waspada. Maka saling mempertajam satu dengan yang lain. Itulah pentingnya. Maka di gereja jangan ada penguasa tunggal. Ya, ada penatua. Ya, bisa diskusi, bisa kayaknya begini saya nggak setuju. Gini ada rapat kerja dan lain sebagainya. Ya, itu untuk menjaga. Ya, karena manusia itu sangat rentan, sangat bisa berubah. Ya, sangat bisa berubah. Jadi kita upayakan pelayanan terbaik, pengajaran yang terbaik. Kalau bisa berkembang, why not? Ya. Tapi kalau orang cepat banget berkembang, tahun ini kami nggak banyak buka cabang, cuma 383 cabang di Indonesia. Waduh, hebat sekali. Ya, hebat sekali, tapi perlu kritis. Ya, kritis yang paling baik otokritik. Ya, kita melihat ke dalam, kritiklah organisasi sendiri, kritiklah diri sendiri. Tetapi kita juga perlu menyatakan kebenaran bahwa teologi kemakmuran ini telah masuk ke banyak gereja, termasuk di Indonesia. Termasuk. Jadi hati-hati. Hati-hati. Tuhan gak akan tanya berapa cabang yang kamu buka selama hidup di dunia. Bukan. Tuhan bilang kamu benar gak? Udah itu. Ya, kamu benar gak hidup? Itu aja. Ya. Kalau Tuhan pimpin kita pelayanan berkembang, puji Tuhan. Ya, tapi kita kerjakan dengan benar, dengan setia. Itu. Mungkin itu jawaban saya, mudah-mudahan menjawab. Karena ada yang mau tanya lagi kayaknya. Silakan yang mau tanya lagi. Ada enggak? Oke.
Belum ada yang tanya, mungkin ada yang belum terjawab? Kenapa Tuhan izinkan, Pak? Maksudnya itu kan pengajarannya nggak benar pastinya. Tapi kenapa Tuhan izinkan untuk mereka semakin banyak? Ya. Dan apakah orang-orang yang melayani di situ, itu pelayanan mereka layak nggak buat Tuhan? Yang paling tepat jawab ini adalah Tuhan. Karena ini mendompleng nama Tuhan. Ya, kalau dirugikan, Tuhan yang dirugikan, walaupun Tuhan nggak bisa rugi. Ya, Tuhan nggak bisa rugi. Tuhan nggak bisa rugi. Tapi ini sejauh yang saya mengerti, ya, memang itu selalu ada. Jangankan zaman ini, zaman Tuhan Yesus sendiri, muridnya ada yang berkhianat, ya, menjual gurunya sendiri. Gurunya ini bukan guru biasa, ya. Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia dijual juga, apalagi kita, iya kan? Apalagi kita. Tuhan Yesus bilang apa? Memang penyesatan akan terjadi, tetapi celakalah orang yang melakukannya. Bahkan Tuhan izinkan gak tanggung-tanggung, sampai itu berkembang, sampai itu besar, menjadi mercusuar yang luar biasa. Ya, karena apa? Saya teringat ilustrasi lalang dan gandum. Kenapa Tuhan gak cabut itu? Jangan, biarin aja. Nanti sampai benar-benar sampai kepada maksimalnya, bahkan saya katakan tadi, banyak akhirnya yang gereja-gereja seperti ini ujung-ujungnya bertengkar, ribut, pecah karena apa? Rebutan aset. Justru biar nyata bedanya. Biar nyata bedanya. Karena itu bedanya terlalu tipis. Kita berdoa, dia berdoa. Kita berkhotbah, dia berkhotbah. Tepuk tangan dia lebih kenceng. Ya. Lebih semangat kelihatannya. Lebih keren, lebih gaul, lebih up to date, lebih mengikuti zaman. Ya. Tapi lihatlah kesudahannya. Jangan kesudahan di akhirat, kesudahan yang masih di dunia. Ya. Salah satu gereja tadi pagi dibahas di khotbah. Gerejanya Robert Schuller akhirnya bangkrut, dijual gerejanya. Ya. Lalu tadi salah satunya Benny Hinn, kacau hidupnya. Tentu ya karena dia ngaco juga secara moral. Tetapi dia juga salah satu dulunya penganut teologi dan pengajar teologi kemakmuran. Tapi sekarang yang saya dengar udah berubah katanya. Udah berubah dan mengakui kesalahannya. Jadi banyak yang kalau masih di bawah nih, belum kelihatan jelas bedanya. Kacaunya di mana? Belum jelas. Tapi Tuhan biarkan sampai besar-besar biar nyata. Ternyata ujungnya bedanya jauh banget. Ya. Dengan dasar yang kelihatannya sama nih. Sama kayak sudut kan kemiringan 1 derajat itu kalau sudutnya 1 senti, panjang garis 1 senti kita nggak akan lihat. Tapi selisih 1 derajat kalau ditarik 800 km jauh banget bedanya titik satu ke titik satunya lagi. Jauh banget. Jadi biar lebih jelas. Biar lebih jelas. Yang di Indonesia tadi saya singgung sampai ke pengadilan, sampai masuk majalah yang bukan majalah rohani, ya, koran, ya, miris bacanya. Tapi itulah, gereja Tuhan tidak kebal, pendeta tidak kebal dengan godaan. Ya, godaan ini yang lebih bisa merusak gereja. Ya, daripada cuman yang orang kerasukan, didoakan waras lagi. Ya, ini lebih berbahaya karena sangat menarik. Ya, itu jawaban saya. Ada lagi? Satu lagi. Oh maunya sambil makan snack sambil minum ya nggak apa-apa juga. Ya, oke. Baik, udah ya? Ya. Saya udah lihat-lihat nih karena biasa nanya nih. Makanya saya tanya ulang-ulang biar mau nanya. Ya, silakan. Oke, selamat sore Pak Gilan. Ingin bertanya, sebenarnya ini pertanyaannya simple buat Bapak Ibu sekalian sama teman-teman kaula muda. Ini sebenarnya yang kisah nyata yang terjadi sehari-hari, tapi sebenarnya masih ada di benak pertanyaan di benak saya, seperti yang Pak Gilan sampaikan tadi kan. Yang pertama, ada tipikal orang yang kehidupannya kurang baik, kurang mampu lah bahasa dari segi materi dan ekonomi. Tapi dia dari segi rohaninya begitu rajin ke gereja, rajin berdoa dan tidak pernah jauh lah dari Tuhan. Di sisi lain
ada orang yang memiliki materi ataupun ekonominya sudah baik dan bergelimang harta, tapi dia jarang dekat kepada Tuhan. Maksudnya seperti jarang ke gereja, ataupun jarang mengucap syukur, ataupun jarang bersedekah segala macam kepada Tuhan. Nah, terkadang si orang yang kurang mampu ini selalu berdoa dengan kalimat, ya Tuhan, maksudnya berkatilah aku, berikanlah aku berkecukupan. Tapi Tuhan tuh nggak pernah memberikan dia seperti kekayaan. Sedangkan orang yang mampu itu jarang berdoa, jarang ke gereja, tapi dia selalu seperti seakan-akan diberkati Tuhan begitu dengan kehidupan dia yang selalu berhasil. Nah, jadi sebenarnya Tuhan itu ingin memberikan manusia yang, maksudnya Tuhan itu mau memberikan yang manusia minta, atau Tuhan tuh tahu apa yang manusia butuhkan gitu loh. Jadi terkadang kita minta nggak dikabulin, tapi Tuhan ngasih yang kita butuhkan. Nah, jadi terkadang itu buat kita yang di menengah ke bawah tuh menjadi iri kepada orang yang menengah ke atas. Terima kasih Pak. Ya, baik, ini pertanyaan juga sangat relate ya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, maka yang paling penting itu tadi, kita doanya harus benar. Ya, kadang orang doanya juga salah. Ya, pantesan hidup saya susah, Tuhan nggak kasih saya duit banyak. Ya. Dan memang ini pertanyaannya nggak sesederhana itu. Ya, Tuhan memberikan yang kita minta atau Tuhan memberikan yang kita butuh. Ya. Kalau yang kita minta, yang kita butuhkan gimana? Ya kan Tuhan pasti kasih dong. Ya. Tapi kadang-kadang Tuhan mau kasih tapi tunggu dulu. Ya, Tuhan mau proses kita dulu. Ya. Apakah misalnya katakanlah orang bagusnya kalau orang semua meningkat ekonominya. Belum tentu orang kalau di hari itu dikasih uang 1 triliun, belum tentu dia bisa kelola. Ya, kemampuan orang beda-beda. Ya. Ada orang dengan cepat habis, foya-foya, akhirnya gara-gara punya uang lebih, jadi rusak dia, jadi berdosa dia. Ya. Tapi ada orang dengan uang lebih, bisa lebih berkembang, lebih bagus, bahkan bisa membantu meningkatkan taraf hidup orang-orang lain. Ya. Bisa. Maka yang penting kita kerjakan bagian kita dengan benar. Itu. Kerjakan bagian kita dengan benar. Mungkin dengan kita benar, ya mentok-mentok mungkin nanti jadi supervisor, jadi manajer, nggak jadi owner. Ya nggak apa-apa. Karena bisnis kita bukan menjadi lebih kaya dari orang, bukan. Tapi setiap orang udah ada ukurannya yang Tuhan berikan. Ya. Maka yang penting rasa cukup, gaya hidup, ya jangan penghasilan meningkat, gaya hidup melompat. Ya. Kalau meningkat masih mending, BEP ya, gaya hidup penghasilan meningkat, gaya hidup melompat, supaya kelihatan sama suksesnya sama orang yang itu misalnya. Ya, keliru akhirnya tambah susah dia. Nah, maka setiap orang ada bagiannya, yang penting kita pastikan lakukan bagian kita dengan benar, apapun profesi kita. Ya, bahkan kalau kita bisa memberikan lebih daripada yang diharapkan, wah lebih bagus lagi. Tapi jangan mengharap lebih. Nah, kadang orang memberikan lebih dari yang diharapkan, dia ngarapnya lebih juga. Lalu nggak dapat yang diharapkan, kecewanya lebih juga. Ya, akhirnya kecewa. Dengan Tuhan juga seringkali begitu. Maka doa pun jangan salah. Ya, kadang kita merasa Tuhan, saya kan udah pelayanan kepada Tuhan. Kapan saya kaya? Ya. Pasti kata Tuhan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kapling juga banyak, jangan takut. Jangan takut, karena berapapun yang kita punya, kalau kita nggak bisa menikmati, kita nggak bisa mengelola, ya Tuhan nggak ada kepentingan untuk itu. Ya kan, yang penting bagaimana kitanya lah, jadi orang bener dah, itu dah yang paling penting. Ya, supaya ketika nanti, katakanlah Tuhan akhirnya memberikan kesempatan kepada seseorang untuk meningkat dalam kekuasaan, dalam finansial, dalam apapun juga dia siap. Karena tanpa karakter yang cukup, maka talenta karisma justru akan merusak. Contohnya Simpson. Ya, contohnya Simpson, dia mendapat kekuatan talenta yang orang lain gak ada yang punya, cuma dia. Tapi karena karakternya itu belum siap, jadi ini kayak wadahnya. Ya, wadahnya segini. Ya kalau Tuhan berikan besar, kacau dia. Karena karakternya nggak bisa menampung
talentanya, apa yang dia punya. Maka karakter ini yang penting. Ya, karakter ini yang penting. Gitu. Jadi Tuhan lebih tahu daripada yang kita tahu. Ya. Jadi apakah Tuhan kasih atau enggak? Ada orang susah minta Tuhan, lalu Tuhan kabulkan permintaannya, malah jadi kacau orang itu. Berarti bukan orang pilihan dia. Ya, gitu. Jadi banyak yang misteri sih, nggak bisa menjawab semua. Tetap ada sisi-sisi yang mungkin masih kita bertanya, bergumul dalam hati, ya nggak apa-apa. Ya, yang penting kita terus aware, waspada, lihat nih pengajaran ini tepat atau enggak, sehat atau enggak, ya, sehat atau enggak, itu yang penting, itu yang menjadi concern kita. Baik, demikian.